Come on, keep singing it. I believe, I believe. Come on, how many believe tonight that nothing is impossible for our God? Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, I believe. Oh yeah, I can feel it. I believe in you. Woo! I believe. Yeah, yeah. I believe. We believe you can do all things. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. 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 I believe in you. We believe in you, Jesus. We believe that nothing is impossible for you, Lord. Hey. Come on, that's it. Let's just keep praising Him. Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat datang di GCK Andir Online Service. Dan saya juga ingin menyambut jika ada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini, saya ingin mengundang Anda jika ingin didoakan, silakan menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda untuk berdoa bersahati dan untuk pergumulan dari saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang, Tuhan, menyembah kepada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau kami masih punya kesempatan untuk berdoa syafaat pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami yang mengalami sakit penyakit kanker, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau menjamah, menyatakan kuasa-Mu dinyatakan, Tuhan Yesus. Sehingga ada kesembuhan, ada nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan, dari sakit penyakit ini, Bapa. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, Tuhan, kesabaran. Bila nama-Mu dipermuliakan, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga, Tuhan Yesus, bagi jemaat kami dalam pekerjaannya, dalam usaha bisnisnya, Tuhan. Kiranya juga Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menolong segala usaha pekerjaan yang dikerjakan jemaat kami, Bapa. Sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memuliakan nama-Mu, Tuhan. Berikan jemaat kami kekuatan, penghiburan daripada Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan dalam pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan Yesus. Juga kami berdoa, Tuhan Yesus, bagi pemulihan keluarga-keluarga di gereja kami, Tuhan Yesus. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, Tuhan, mertua dan menantu, Tuhan Yesus. Dan hubungan keluarga-keluarga, Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap keluarga gereja kami, Bapa. Dan kami berdoa juga, Tuhan Yesus, pada pagi hari, Bapa, untuk negara kami yang kami cintai, Indonesia, Tuhan Yesus. Di mana saat ini, Tuhan Yesus, sedang terjadi, Tuhan Yesus, masalah-masalah sakit penyakit. Dan pada saat ini, Bapa, negara kami sedang memasuki new normal, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menghantar negara kami lebih baik lagi, lebih sehat lagi, Tuhan. Lebih diberkati Tuhan, sehingga sungguh Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang ada di negara kami, corona ini, Bapa, diusir di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa. Sehingga semua keadaan ekonomi,
keadaan segala sesuatunya Bapa bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Seperti sedia kali sekolah bisa berjalan dengan lancar, pekerjaan tempat usaha, bisnis rumah tangga juga bisa kembali Tuhan normal Bapa. Terima kasih Tuhan untuk doa syafaat kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai semua, welcome lagi di GJKI Andir Online Service. Nggak terasa ya, kita sudah berada di bulan 7 di tahun 2020 ini. Karena kita memasuki bulan yang baru, kita juga mempunyai tema yang baru, yaitu kedewasaan penuh. Are you excited? Let's get started, and this is GJKI Andir News for this week. Welcome juga untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dan ada apa saja kegiatan GJKI Andir selama seminggu ke depan? Berikut ini kegiatan GJKI Andir selama seminggu ke depan. Yang pertama, ada ibadah doa setiap hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang kedua, ada pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang ketiga, ada Youth Andir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Yang keempat, ada Sekolah Minggu GJKI Andir setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi via Superbook. Yang kelima, ada GJKI Andir Online Service setiap hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube channel GJKI Andir. GJKI Andir Online Service masih akan terus kami tayangkan di channel YouTube kami GJKI Andir, dan info terupdate mengenai kami dapat dilihat di Instagram @youthgjkiandir atau Facebook GJKI Andir. We wanna say thank you untuk Anda semua yang telah mengikuti program GJKI Andir Peduli, dan program ini masih berlanjut hingga saat ini. Untuk Anda yang diimbau untuk memberi, dipastikan donasi Anda tersalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Thank you for your kindness. Pemberian persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan untuk rumah Tuhan masih dapat dilakukan secara online melalui nomor rekening transfer berikut, atau untuk memudahkan Anda bisa men-scan kode QR yang tertera di layar. Selamat memberi! To get into the top, we need a strong body and right mindset and a wisdom from God. Mari kita memasuki masa yang normal ini dengan penuh hikmat dan jangan lengah untuk menjaga kesehatan kita. That's all for this week, and have a blessed Sunday and enjoy the service. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah online GJKI Andir. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama masuk ke dalam saat teduh. Kita akan siapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita akan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk semua kasih yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun ibadah online Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan campur tangan di dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Tuhan, biarlah Engkau yang akan selalu menyertai kami Tuhan di dalam kondisi pandemi ini ya Bapa. Biarlah Kau selalu menjaga kesehatan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Oke. Bapak Ibu, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Biarlah apa yang kita lihat itu adalah semua karunia Tuhan. Apa yang tadi lihat kita, mata kita, itu
itu semua karunia Tuhan. Karena kita yakin Allah sanggup untuk melakukan segalanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita katakan, apa yang tak kita lihat, itu semua Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Kita katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, puji Tuhan. Kita yakin Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan katakan bahwa Tuhan kita besar dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita,
Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Kita katakan Yesus, Yesus Allah perkasa. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kita renungkan. Kita akan katakan bahwa hanya Tuhan satu pribadi yang mengenal hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Damai sejahtera buat kita semua. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua di bulan Juli tahun 2020 ini. Ada satu ungkapan yang mengatakan karisma dapat menghantarkan seseorang sampai ke puncak. Tetapi hanya karakter yang dapat membuat seseorang bertahan di puncak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Di pagi hari ini kami boleh mengalami sukacita yang begitu dalam oleh karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau memelihara kami atas kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau karena kami memiliki Allah yang sanggup melindungi, yang membuat kami memiliki damai sejahtera di tengah-tengah segala gelombang, di tengah-tengah segala tekanan. Kami tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau lah Allah yang punya sejarah, Engkau lah Allah Abraham, Engkau lah Allah Ishak, dan Engkau lah Allah Yakub. Allah yang memiliki nama, Engkau adalah I am that I am. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami ingin mendengar suara Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat mimbar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya, supaya firman Tuhan akan ditabur dan akan ada di tanah yang subur, bukan saja bertumbuh tetapi berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipuja-puji. Biarlah hamba-Mu Tuhan semakin rendah, dan biarlah Tuhan Engkau yang tetap selalu disanjung dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus, karena kami boleh siap mendengar oleh karena kuasa dan pertolongan Engkau. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita buka dari firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Sekali lagi saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, karena satu ayat ini sangat penting sekali supaya kita boleh melihat bahwa Allah ingin kita hidup di dalamnya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, Rasul Petrus menghimbau kepada setiap orang yang percaya untuk hidup sebagai hamba-hamba Tuhan dengan memiliki cara hidup yang baik, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Artinya, membangun sebuah kehidupan kekristenan yang berkarakter ilahi. Tadi kita sudah mendengar dari 1 Petrus itu bahwa kita harus memiliki cara hidup yang bukan dari dunia ini. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus memiliki karakter ilahi? Karena karakter adalah sebuah kekuatan. Karakter adalah sebuah landasan, dan karakter adalah sebuah jaminan untuk kita boleh memiliki kesuksesan dan tahan uji di masa sulit untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang karakter ilahi, kita berbicara tentang tabiat atau sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau watak. Itu definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita bisa lihat. Dan istilah ilahi, kata ilahi
itu mempunyai arti, mempunyai sifat-sifat Tuhan. Kalau saya boleh mendefinisikan secara sederhana, karakter ilahi itu adalah cara berpikir, berkata, dan sikap yang terorientasi pada firman Tuhan. Itu definisi sederhananya Bapak Ibu ya, bahwa karakter ilahi adalah cara pikir, berkata, dan sikap yang terorientasi pada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karakter itu berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sebuah alat yang disebut stamping tool, atau dalam bahasa Indonesianya adalah alat press, yang biasa dipakai untuk memberi tanda yang khas pada sebuah benda. Nah, stamping tool ini akan terus memukul permukaan sebuah benda sampai menghasilkan yang namanya disebut distinctive mark, atau disebut dengan tanda khas. Nah, Bapak Ibu, demikianlah Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai tempaan hidup untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang berkarakteristik ilahi, yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat yang kedua, mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi artinya, di dalam cara kita berkata-kata, berpikir, dan menyikapi persoalan hidup, kita tidak lagi memakai prinsip-prinsip dunia. Kita belajar memfokuskan setiap perkataan, perbuatan, dan sikap hati sepenuhnya terorientasi kepada firman Allah. Nah, Bapak Ibu, satu kebenaran yang harus kita mengerti, bahwa membangun karakter ilahi merupakan sebuah tanggung jawab utama kita sebagai orang percaya. Sehingga kita tidak hanya pandai mengutip kebenaran firman Tuhan, namun mampu membuktikan kualitas rohani kita di hadapan dunia melalui cara hidup kita yang memuliakan Tuhan di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, lalu bagaimana kita dapat menghasilkan kehidupan kekristenan yang sedemikian rupa? Tentunya hal ini merupakan sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani setiap hari. Seperti halnya seorang bayi yang tidak menjadi dewasa dalam satu malam, namun melalui proses yang panjang, melewati bilangan hari, bulan, dan tahun. Oleh karena itu, tanpa sebuah kesediaan hati untuk ditempa dan diproses, kita hanya akan menjadi orang Kristen yang tidak terlihat perbedaan kehidupan kita dengan dunia ini. Atau dengan kata lain, kita sebagai orang Kristen yang tidak berdampak. Malah ada sebutan dikatakan menjadi orang Kristen katanya. Seperti nyanyian Bobby Fabian yang berikut ini. Mari kita akan saksikan. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya, tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya.
Kristen harusnya selalu buka mata. Jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa. Karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala. Ada gereja asik hitung rugi laba. Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara, gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Meriang sedikit aja, panggil Pak Pendeta, diajar memberi susahnya luar biasa. Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara, gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama. Menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Mas, lihat itu piben, apa ini? Rusak. Matamu kemana? Otakmu dipakai. Itu mobilnya piye? Otak dipakai. Keluar, kamu keluar. Keluar sih. Turun. Ya, Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya seseorang Kristen memiliki karakter ilahi sehingga kita dapat mencerminkan citra Allah. Nah, Bapak Ibu, saya mau hari ini memberikan 5 kunci penting supaya kita memiliki karakter ilahi. Ada berapa? Ada 5 kunci penting supaya kita memiliki karakter ilahi. Yang saya mau wakilkan dengan kata ilahi yang terdiri dari huruf I, L, A, H, dan I. Yang artinya ilahi yang tadi saya tadi sudah sebutkan, ilahi mengandung arti mempunyai sifat-sifat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada berapa kunci? Ada 5 kunci penting supaya kita bisa memiliki karakter ilahi yang saya wakilkan dengan kata ilahi. Nah, I yang pertama itu dari huruf pertama dari kata ilahi itu mewakili kata intim. Intim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya akrab atau karib. Nah, intim dengan Tuhan itu kita bisa melihat dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 berbunyi seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah landasan dari Yohanes 15 ayat 5. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia, katanya kita akan berbuah banyak. Ada hubungan yang intim di dalamnya. Bagaimana proses hubungan yang intim? Tentunya kita harus mengusahakannya lewat doa, lewat PA, lewat pembacaan firman Tuhan.
lewat hubungan kita dengan sesama, dan semuanya yang akan memberikan kita satu kekuatan dalam hubungan intim bersama dengan Tuhan, berhubungan akrab, berhubungan karib dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah kalau kita teruskan di dalam hubungan bersama dengan Tuhan, dikatakan akan berbuah banyak. Seperti di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, bahwa ada buah-buah roh, ada buah roh di dalamnya yang akan menunjukkan kepada kita satu karakter, bagaimana kita lebih mengasihi, lebih ada dalam penguasaan diri, lebih bisa menikmati di dalam kasih karunia Tuhan lewat buah, karena dihasilkan dari hubungan yang akrab, yang karib bersama dengan Tuhan kita. Sehingga kita bisa memiliki karakter-karakter yang sering disebutkan orang, itu ada 49 karakter, ada yang menyelidiki 10 karakter tentang Tuhan dan semuanya. Bahkan kita sudah mendengarkan di minggu kemarin bagaimana Bapak Pendeta Dr. Paulus Trimanto menjelaskan siapakah Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dan maka kita akan timbul satu karakter yang ilahi, yang mempunyai sifat-sifat Tuhan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya membaca buku tentang jejak-jejak Tuhan Yesus. Di situ digambarkan bagaimana Tuhan Yesus hidup di dalam sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dia berinkarnasi, bagaimana dia hidup menjalani kehidupannya, bagaimana dia hidup di dalam kesalehannya, hidup mengajar, berbelas kasihan pada orang lain, dan bahkan dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa hubungan intim dengan Tuhan itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan supaya kita bisa memiliki karakter ilahi. Hal yang kedua dari 5 kunci penting untuk kita bisa memiliki karakter adalah huruf L. L mewakili kata latih. Ya, latih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya belajar dan membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu. Sekali lagi, latih itu mengandung arti belajar dan membiasakan diri agar mampu atau dapat melakukan sesuatu. Saya mengambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berbunyi bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, tentunya kita harus berolahraga supaya badan kita sehat. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus melatih kerohanian kita, merawat kerohanian kita sedemikian. Kata firman Tuhan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, kalau kita melihat di Ibrani 10 ayat 25, kita dihimbau supaya kita jangan membiasakan untuk meninggalkan ibadah kita. Nah, ketika kita melatih kerohanian kita, sebenarnya kita sedang melatih untuk kita memiliki karakter ilahi. Karena di dalam latihan itu, di dalam latihan rohani itu, kita akan menjadi terbiasa. Kita akan belajar dalam segala sesuatu. Ketika kita memiliki latihan demi latihan, kita diharapkan kita akan menjadi kuat di dalam kerohanian kita. Bahkan kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang cengeng, tidak menjadi orang-orang Kristen yang pahit hati, tidak menjadi orang Kristen yang kecewa, tetapi sungguh bahwa kita mempunyai sifat-sifat ilahi di dalamnya yang tentunya pada akhirnya akan memuliakan Tuhan. Kiranya kita bisa melihat dari hal yang kedua dari 5 kunci penting ini. Dan hal yang ketiga dari 5 kunci penting untuk kita bisa memiliki karakter ilahi itu diwakili dengan huruf A. A di sini adalah aktif. Aktif artinya giat, bekerja, berusaha, dinamis, dan bertenaga.
Ya, tentunya kalau kita bisa melihat orang-orang yang aktif, itu adalah orang-orang yang giat, orang-orang yang berusaha, ya, orang yang dinamis dan bertenaga. Saya melihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 sebagai satu landasan bagaimana kita akan memiliki karakter ilahi ketika kita aktif di dalam setiap kehidupan kita. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita dihimbau kita pergi menjadikan semua bangsa. Kita dihimbau untuk membaptis. Kita menghimbau untuk mengajar. Ada satu aktivitas, satu keaktifan, ada satu yang merupakan dinamis di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi cheerleaders, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman untuk memberitakan perbuatan yang besar daripada Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Tentunya ini juga dilandasi dari Kolose 3 ayat 23, apa yang kau lakukan, biarlah kita boleh melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalamnya ada keaktifan. Ketika kita aktif untuk kita hidup di dalam perintah Tuhan, di dalam jalan Tuhan, di dalam amanat agung Tuhan, tentunya kita akan melihat bahwa ada karakter-karakter ilahi yang ada di dalam setiap kehidupan kita, dan itu akan dikembangkan terus menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa ketika kita memberitakan Injil, bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan dorongan bagi kita, supaya kita terus akan giat dan melakukan setiap amanat agung ini. Nah, hal yang keempat dari 5 kata kunci penting untuk kita bisa memiliki karakter ilahi adalah huruf H. H ini mewakili kata hormat. Ya, hormat artinya menghargai, perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takzim, seperti menyembah atau menunduk. Ya, ini sama dengan kata takut akan Tuhan. Ya, hormat di sini menghargai atau perbuatan menyembah atau menunduk. Nah, Bapak Ibu, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 1 ayat 17 dikatakan seperti ini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Ya. Dari 1 Timotius ini kita melihat bahwa hanya hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Ada penundukan diri di dalamnya, ada penyembahan di dalamnya, ada rasa kekaguman kepada Tuhan. Ketika kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan, kekaguman kepada Tuhan, yang pasti bahwa timbul satu karakter yang mempunyai sifat ilahi itu, sifat Tuhan itu, bahwa kita tidak akan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengeluh. Kita selalu akan bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa kecewa. Kita tidak akan pernah merasa menjadi pahit dalam kehidupan ini. Bahkan kita tidak akan pernah menjadi putus asa. Karena ketika kita melihat satu ciptaan Allah dengan kekaguman kepada Sang Penciptanya, di situ mungkin ada rasa syukur yang timbul di dalam hati kita. Rasa syukur inilah yang membangkitkan semangat untuk kita boleh hidup di dalam jalan Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan ini, mungkin kita mengalami berbagai tekanan dalam hidup ini, tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang memiliki sejarah, Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Itu yang kita harus pegang. Kekaguman kepada Tuhan, bahkan kekaguman sampai kepada puncaknya adalah
ketika dia mau mati, disalibkan, dihina, disiksa, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang seharusnya Bapak dan Ibu alami, tetapi dan saya juga, yang kita alami semuanya, tetapi dia angkat, dia hapuskan segala dosa dan kesalahan kita sebagai satu kasih karunia, bukan usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi dia memberikannya kepada kita. Dan ketika sampai pada puncaknya, satu kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita satu harapan yang luar biasa. Hal itulah yang memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga rasa hormat itu terus berkembang dalam setiap hidup kita. Dan pada akhirnya juga bahwa kita pun memiliki karakter-karakter yang seperti itu, yang mengagumi Tuhan, sehingga kita tidak mudah untuk kita kecewa, kita tidak mudah untuk putus asa, tetapi bersama dengan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kita boleh mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Itulah karakter ilahi. Nah, Bapak Ibu, sebagai kunci yang terakhir dari 5 kunci penting untuk kita bisa memiliki karakter ilahi, itu diwakili dari huruf I. Huruf I mewakili kata ikut. Ikut yang artinya melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain. Ikut adalah artinya melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang ikut, nah, Matius 11 ayat yang ke-29 mengatakan, ini kata-kata Tuhan Yesus yang mengajak kita semua, dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kata belajarlah di sini mengandung arti bahwa kita harus ikut bersama dengan Tuhan, untuk belajar bersama Tuhan, untuk melihat dan meneladani Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan Yesus pernah hidup di dalam dunia ini, mengajar, merekrut murid-muridnya, membagikan berkatnya, berdoa, taat kepada Tuhan, bahkan ketaatannya sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Semuanya dia belajar untuk mengasihi orang lain. Itulah kita juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus yang dikatakan dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Bahkan dikatakan ketika kita belajar daripada Tuhan, jiwa kita akan menjadi tenang. Inilah karakter yang luar biasa yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa melihat bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, Yesus Tuhan yang kita ikuti, Tuhan Yesus yang kita teladani, ini memberikan kepada kita satu pengertian tentang karakter ilahi di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada 5 karakter penting, 5 kunci penting untuk supaya kita bisa memiliki karakter ilahi. Yang pertama tadi disebutkan, kita harus intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus melatih setiap kehidupan rohani kita supaya kita memunculkan karakter-karakter ilahi. Yang ketiga, supaya kita ada di dalam satu pengertian bahwa kita aktif untuk kita hidup di dalamnya. Dan yang keempat, itu ada hormat kepada Tuhan, yang artinya takut akan Tuhan, kagum terhadap Tuhan. Dan yang terakhir, ikut teladan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir dari semuanya ini, apa yang kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 menyimpulkan dan dikatakan seperti ini: mereka yang melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dengan demikian, Bapak Ibu, kesuksesan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya adalah ketika kita mampu menjadikan cara berpikir, berkata, sikap hati, dan perbuatan kita menjadi alat pemberitaan kabar baik
yang efektif, di mana Kristus terlihat di setiap aspek kehidupan kita. Nah, sebagai kalimat terakhir, ya, 2 terakhir dari kalimat yang saya mau bawakan, mari kita mengintrospeksi diri dan membenahi diri dan memastikan bahwa karakter kita itu semakin menyerupai karakter Kristus, sehingga Kristus tergambar lebih jelas dari hari ke hari. Orang yang melihat kita akan melihat Kristus, dan mereka akan merasa diberkati sehingga mereka mengenal Kristus yang sesungguhnya. Leonardo da Vinci mengatakan, mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Kehendak saja tidak cukup, kita harus mewujudkannya dalam aksi. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, pada hari ini kita boleh bersukacita karena kita boleh melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan mengambil roti dan kita akan mengambil cawan. Karena ketika kita memegang roti dan cawan ini, kita sebenarnya sedang memberitakan kabar baik, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita bahwa karakter ilahi sangat dibutuhkan, sangat penting, supaya kabar baik yang kita sampaikan itu menjadi sangat jelas bagi orang yang mendengarkannya. Bagi orang yang menerima kabar baik itu, semakin diteguhkan dan semakin bertumbuh di dalam setiap kehidupan mereka, untuk mengalami juga bagaimana pengalaman itu ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau sudah siap, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, karena kami tahu Tuhan bahwa kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami ditebus bukan gratisan, walaupun Kau memberikan kami cuma-cuma, karena kami tidak bisa mengusahakannya, dan kami tidak bisa melakukannya. Kami tidak bisa mengerjakannya Tuhan, keselamatan ini. Hanya karena kasih karunia, karena iman yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau memberitakan kabar baik ini dengan karakter-karakter ilahi yang ada di dalam setiap kehidupan kami, sehingga cara berpikir kami, cara berkata-kata dan bersikap akan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Mu Tuhan, bukan prinsip-prinsip dunia ini. Kiranya Tuhan akan menolong kami dengan 5 kunci penting supaya kami boleh memahami bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami Bapa. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan memberikan pertolongan bagi kami. Kiranya apa yang kami makan dan apa yang kami minum ini Tuhan, biarlah ini mengingatkan kepada kami satu kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami senantiasa dalam hidup kami boleh mengucap syukur, karena yang terpenting, yang esensi itu sudah Engkau berikan bagi kami, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat roti ini, yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik oleh karena dosa dan kesalahan kita. Oleh karena pengorbanannya kita diselamatkan. Oleh karena pengorbanannya kita menjadi sesuatu yang berarti. Dan karena pengorbanannya kita menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya dari lambang roti yang dipecah-pecahkannya inilah, bahwa kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya dengan sukacita. Mari kita akan pecahkan roti ini
dan kita mau makan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas dunia ini. Sehingga oleh darahnya kita disucikan. Oleh karena darahnya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Oleh karena darahnya kita dibenarkan. Mari kita minum dari cawan ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Biarlah kiranya Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 12 ini Tuhan, kami boleh memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kami sebagai orang durjana, mereka akan melihatnya dari perbuatan-perbuatan kami Tuhan yang baik dan memuliakan Allah sampai hari Tuhan melawat mereka. Kiranya Tuhan kami boleh memahami pengertian ini sebagai satu ungkapan kami harus memiliki karakter ilahi supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kesanggupan, berikan hati kami, kesediaan hati kami untuk berubah, kesediaan hati kami untuk dibentuk, untuk ditempa menjadi tanda yang baik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati sepanjang hidup kami, baik usaha kami, baik pelayanan kami, baik keluarga kami, dengan berkat yang melimpah, dengan berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Bahkan Engkau membukakan pintu-pintu berkat buat kami semuanya ketika kami ada di dalam ketaatan untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, fokuslah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, taruh harapannya kepada Tuhan, dan engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.